Hai teman-teman, senang banget nih podcast Kementerian Koperasi Republik Indonesia hadir menjumpai teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat sekali karena Suara Madinah kali ini akan menemani teman-teman semua. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan narasumber yang kali ini sudah menyempatkan waktunya walaupun lagi sibuk-sibuknya gitu ya dalam podcast Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas tema yang menarik yaitu Merah Putih di Desa, Koperasi sebagai Jalan Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang kali ini sudah berkesempatan hadir bersama saya di sini, yaitu sudah ada Bapak Hendra Saragih selaku Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kemenkop RI. Halo Pak Hendra, Halo, sehat hari ini Pak? sehat-sehat, selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Baik, walaupun memang sedang sibuk-sibuknya gitu ya, tapi memang kalau terkait dengan koperasi, ini pasti seperti yang kita ketahui ya Pak ya, di era Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang menjadi prioritas juga adalah terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Tapi sebelum kita membahas terkait hal itu lebih rinci lagi Pak, mungkin, kalau saya ingat waktu zaman saya kecil gitu ya Pak ya, kita flashback sedikit, ini yang membedakan adalah koperasi zaman dulu kan kita kenal untuk UMKM misalnya, lalu juga untuk belanja usaha, bahkan juga seperti, simpan pinjam seperti itu. Nah, tapi sebenarnya biar masyarakat dan teman-teman juga lebih mengerti, apalagi kalau untuk yang Gen Z kayaknya nggak tahu tuh Pak, kondisi koperasi dulu seperti apa, mungkin bisa disampaikan Pak Hendra? Jadi begini, benar ya kalau bicara koperasi itu anak-anak muda sekarang itu tidak ngikutin lah kira-kira Mhm. seperti itu karena sifatnya jadul ya, tidak populer dan lain sebagainya ya. Tapi memang, beberapa tahun belakangan ini ya, kita harapkan itu, koperasi yang ada di Indonesia ini khususnya ya, itu berpihak kepada anak muda. Nah, kalau di beberapa regulasi-regulasi memang kita mempermudah ya, orang untuk mendirikan koperasi, makanya minimal 9 orang itu bisa mendirikan koperasi. Artinya anak-anak muda yang punya bisnis startup misalnya Mhm. seperti itu ya, itu bisa mendirikan koperasi hanya dengan 9 orang mereka bisa mendirikan koperasi, pertama. Terus yang kedua, di zaman, apa namanya, transportasi, digital ini ya, itu semua, usaha-usaha koperasi itu bisa di agregasi ataupun bisa dikonsolidasikan melalui satu, aplikasi misalnya Iya, seperti itu ya. Nah, koperasi yang, kita dorong untuk menarik minat para anak-anak muda, bisa baik. kita lihat Gen Z dan Gen Ah. Y lah kira-kira seperti Iya. itu. Nah ini Gen Z dan juga Gen Y. Sekarang kan apa-apa pegang gadget ya Pak ya. Ya, Terus juga, apa-apa kita melalui website aja deh yang ya, lebih cepat gitu. Berarti kan sudah semakin canggih ya, teknologi, lalu juga digitalisasi sudah semakin modern gitu. Tidak salah juga dong kalau dalam hal koperasi ini ternyata memberikan dampak yang baik juga. Nah ya, sekarang maka hadir Koperasi Desa Merah ya, Putih. Apa sebenarnya Pak yang mungkin saat itu perencanaan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? ya. Jadi sebenarnya program koperasi desa kelurahan Merah Putih ini itu suatu, pemikiran yang sangat luar biasa yang dilakukan Mhm. oleh Pak Presiden, ya. Itu tidak ada yang menyangka bahwa Presiden akan mengeluarkan satu, inisiasi untuk pembentukan koperasi di desa. Karena faktanya memang di desa itu sudah banyak juga, badan usaha. Saya contoh BUMDes, ya Ya. badan usaha desa. Terus kemudian ada koperasi-koperasi unit desa yang ada di Mhm. desa. Ada juga koperasi-koperasi yang lain yang memang kedudukannya di desa. Tapi pada kenyataannya ya, ini semua kan ya tidak memberikan manfaat yang maksimal pada masyarakat desa, khususnya pemberdayaan masyarakat di desa, ya. Nah, ini Presiden melihat fakta-fakta seperti itu, ya, maka mencanangkan, semua desa di Indonesia, semua kelurahan di Indonesia itu memiliki badan usaha yang disebut dengan koperasi desa atau koperasi kelurahan putih. Nah, ini memang, dilatar belakangi oleh beberapa fakta, ya, misal contoh, ya, ada rantai distribusi yang panjang Mhm. dari produsen ke masyarakat desa sehingga, harga yang dibeli oleh masyarakat desa itu tinggi. Terus kemudian terkait dengan masalah permodalan ya, terus kemudian juga banyaknya, middleman ataupun banyaknya perantara-perantara sehingga harga yang dibeli oleh masyarakat itu jadi Lebih mahal mahal ya. ya?
terus kemudian juga, terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang memang agak kesulitan ya diakses oleh masyarakat desa ya. Nah, ini dengan pemikiran seperti itu, maka Bapak Presiden merencanakan bahwa seluruh desa yang jumlahnya 78.000 sekian ditambah desa kelurahan yang ya 7.000 sekian ya, itu diharapkan semua berdiri ya. Faktanya sekarang itu sudah ada 80.544 ya yang sudah mendirikan koperasi desa banyak kelurahan berarti ya? melalui musyawarah desa khusus ya atau musyawarah kelurahan khusus. Dan saat ini itu sudah mendapatkan SK pengesahan, artinya dia sudah sah berbadan hukum, itu sudah 78.200 koperasi desa atau koperasi kelurahan. Nah, kita harapkan nanti di tanggal 19 dan kemarin sudah ada pergeseran sedikit di tanggal 21 Juli akan dilaunching oleh Pak Presiden ya. Dan ini kita harapkan 80.000 koperasi desa kelurahan itu sudah sah menjadi badan hukum. Nah, ini sebenarnya kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa ini suatu rekor ya, rekor dunia nih ya. Tidak ada satupun di dunia yang bisa membentuk 80.000 koperasi dalam waktu 3 bulan. Karena inisiasi pembentukan Kopdes ini itu dimulai di akhir Maret, 27 Maret ya. Baik. Terus sudah kita dorong dan di bulan Juni itu sebenarnya fase pertama kelembagaan itu sudah terbentuk ya, target 8. Tapi sekedar informasi juga nih Pak, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ini perbedaannya apa sih antara Koperasi Desa Merah Putih, lalu juga tadi Bapak menyebutkan ada BUMDes gitu ya Pak ya, Badan Usaha Milik Desa ya, dan juga koperasi yang memang sebelumnya yang sudah dikelola juga seperti yang kita tahu. Jadi begini, memang ini jadi pertanyaan banyak pihak ya di awal, karena seperti saya sampaikan di awal tadi, di desa itu sudah ada BUMDes, sudah ada koperasi unit desa, sudah ada koperasi yang lain juga yang berhubungan di desa. Ya. Nah, ini memang perbedaannya signifikan. BUMDes itu badan usaha milik desa, itu adalah milik perangkat desa, pemerintahan desa, ya. Makanya dananya itu pembiayaannya dari sebagian daripada dana desa. Ya. Tapi kalau koperasi desa itu milik masyarakat desa. Ya, yang menjadi anggota koperasi. Nah, itu perbedaannya clear itu. BUMDes itu milik pemerintah desa, kalau ya koperasi desa adalah milik masyarakat yang adalah anggota koperasi desa. Karena esensinya anggota itu adalah pemilik daripada koperasi. Ya. Nah, kita harapkan semua anggota ataupun semua masyarakat di desa tersebut itu menjadi anggota koperasi desa. Ya, nah ini sebenarnya ya manfaatnya luar biasa sekali. Bayangkan misalnya di satu desa penduduknya 5.000 atau 10.000, semuanya menjadi anggota koperasi, ya ini potensi ekonominya itu kan luar biasa sekali. Ya mulai dari modal sendiri, ya terus kemudian juga interaksi antara koperasi dengan masyarakat desanya yang adalah anggota koperasi, penyaluran beras, penyaluran pupuk, LPG, barang-barang pokok dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat signifikan perbedaan antara Kopdes dan badan usaha milik desa. Baik. Yang paling penting sih tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat gitu. Sebenarnya dari 3 hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendra gitu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian, lalu juga untuk mesejahterakan masyarakat khususnya yang ada di desa gitu. Baik. Nah, ini sekarang kita mungkin beralih membahas di segmen kedua yang nampaknya juga tidak kalah menarik karena tadi kalau di awal juga Pak Hendra menyampaikan ini sangat sangat relate gitu dengan yang namanya digitalisasi. Kenapa sih Pak sebenarnya digitalisasi ini tuh dianggap penting untuk Koperasi Desa Merah Putih? Ya. Jadi begini, salah satu penyebab koperasi-koperasi yang saat ini banyak bermasalah adalah tidak ada pengawasan ataupun tidak ada sentuhan langsung ke koperasi yang bersangkutan. Saat ini jumlah koperasi 130.000. Ya. Nah, ini ternyata memang ya 60%-nya itu dalam kondisi tidak aktif. Ya. Nah, ini juga jadi permasalahan. Kenapa mereka tidak aktif? Apakah mereka memang kesulitan untuk mengakses informasi, menyampaikan laporan dan lain sebagainya. Nah, untuk menggrab semua
koperasi-koperasi tersebut kita harus punya sistem. Nah ini apalagi 80.000 nih, ya, itu di desa lagi. Desa itu adalah level pemerintahan paling rendah lah, ya, dan itu aksesnya pun sulit. Nah kalau mengharapkan pendampingannya yaitu hanya manual, biasa saja, ini nggak bisa. Apalagi kita mengharapkan sentuhan daripada dinas koperasi misalnya seperti itu. Nah, ini tidak ya sulit lah kan seperti itu. Nah kami sudah melihat bahwa 80.000 ini harus secara daily ya, berkala itu kita berikan pendampingan. Pendampingannya tidak manual, tapi melalui sistem ya. Nah, sistem ini sudah kita buat ya, kita sudah menyusun website ya untuk memberikan insight dan memberikan informasi ya terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi diedukasi dulu gitu ya, Ya, Pak, ya? betul. Ya, kita sudah punya website, terus kemudian kita sudah menyiapkan microsite. Ya, microsite itu kita buat sejumlah koperasi yang didirikan aja atau 80.000 akan kita siapkan 80.000 microsite ya untuk setiap koperasi desa kelurahan yang sudah terbentuk. Nah, microsite itu nanti ya itu kita siapkan data-data, misal contoh ya nama koperasinya, nomor induk koperasinya, nomor pengesahan badan hukumnya, alamatnya, potensi desanya, berapa jumlah penduduknya, ya, berapa jumlah anggota, ya, terus kemudian, nah ini terkait dengan potensi desa itu penting juga kita sajikan di situ, ya, berapa jumlah lahan pertaniannya, ya, potensi desanya apakah dia pertanian, apakah dia perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga nanti melalui microsite yang kita buat tadi, ya, itu masing-masing koperasi desa kelurahan itu bisa berinteraksi, ya. Oh, Misalnya bisa contoh bekerja sama juga. satu kopdes ya di Jawa Barat misalnya, dia penghasil kelapa misalnya seperti itu ya, atau penghasilan beras ya. Nah, ini bisa nanti dia berinteraksi dengan koperasi desa yang lain ya. Dia membutuhkan kelapa misalnya ya, karena tidak ada penghasil kelapa. Mereka bisa berinteraksi. Jadi saling Iya, mutualisme gitu ya, iya, Pak, ya? saling mutual, saling melengkapi ya, dan mereka juga bisa berinteraksi cashless. Ya kita sudah diskusi juga dengan pihak perbankan yang mereka akan menyiapkan ya itu sistem yang melalui QRIS ya, transfer dan lain sebagainya. Jadi nanti satu koperasi dengan koperasi lain itu bisa transaksi ya melalui cashless, melalui QRIS ya, transfer dan lain sebagainya. Sehingga nanti terdata tuh ya, mereka misalnya dapat pembiayaan berapa, terus kemudian mereka bertransaksi untuk membeli ataupun menjual produk-produknya berapa, yang beli siapa, berapa dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa meng-capture, dan kita harapkan dengan kita bisa meng-capture mereka ya, aktivitas usaha mereka, transaksi mereka, itu kita bisa meminimalisir ya, artinya ada early warning system lah ketika nanti ada permasalahan-permasalahan ya. Dan kita harapkan 80.000 ini ya, itu nanti memberikan pendampingan ya, mudah-mudahan ya dengan cara tersebut ya kita bisa mengantisipasi ya permasalahan-permasalahan koperasi yang sudah ada selama ini. Kira-kira begitu. Berarti Pak, ini momen pentingnya adalah sejauh ini yang sedang difokuskan juga oleh Kemenkop adalah sosialisasi tidak sih Pak? Karena kan ini penting ya, dengan banyaknya 80.000 koperasi yang nanti akan hadir gitu Pak. Tentu sosialisasi pun juga akan dilakukan gitu ya? Jadi tidak hanya sosialisasi mungkin dari awal sudah kita lakukan ya, sosialisasi pentingnya kopdes ini, manfaat ya, terus kemudian mitigasi resiko, terus kemudian progres model bisnis ya, terus kemudian pengawasan dan lain sebagainya ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kopdes ini itu bisa menjalankan usahanya ya. Kayak kita di dalam website kita itu sebenarnya sudah ada tuh tutorial, modul-modul ya, terus kemudian informasi-informasi yang bisa diakses oleh semua ya. Itu tinggal klik saja, mereka sudah bisa keluar mulai dari model bisnisnya, kemudian tutorial dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya, sambil kita nanti nunggu pelatihan-pelatihan secara offline. Ya, nah offline ini kan memang perlu anggaran, perlu biaya. Nah ini yang akan kita persiapkan, tapi untuk sementara memang kita sudah
menyiapkan pelatihan-pelatihan ya, tutorial secara online, secara daring. Udah kita siapkan. Baik. Ini nampaknya dengan informasi ini aja kayaknya sudah semangat Ya, banget ya, masyarakat ya, Pak, ya, dengan kehadiran, sesuatu yang positif ya, pastinya apalagi untuk mempermudah mereka juga. Tapi Pak, kalau kita kaitkan dengan peran pemuda gitu ya, khususnya Gen Z dan Y sendiri bagaimana sih Pak? Karena kan memang juga banyak dari mereka yang belum begitu paham dengan ya. koperasi, namun juga, mereka sangat dekat dengan dunia digital, bahkan keseharian mereka ini adalah digital gitu, bagaimana Pak? Jadi kami sudah meng-capture ya, Mhm. apa namanya, pengurus-pengurus yang ada di Kopdes ini. Nah, kalau misalnya dari segi, pendidikan ya, itu hampir 90% itu tidak memiliki gelar. Mmm. Jadi bayangkan ya, mengurus usaha yang nanti akan ada pembiayaan di situ ya, tapi dikelola oleh pengurus yang memang tidak memiliki gelar. Ini tidak Iya, memiliki gelar artinya kan dari segi pendidikan formal, ya betul. bisa saja dia otodidak, dia mampu dan sebagainya bisa saja, Mhm. tapi faktanya seperti itu, ya. Nah, 90, sekian persen itu tidak memiliki gelar. Nah, itu dari segi, apa, pendidikan, hanya kurang lebih 5% ya, itu mereka yang mempunyai, gelar ya, sarjana atau sarjana S2 lah. Tapi dari segi umur ya, itu memang hampir semua itu di, umur yang, produktif ya. Mhm. Ya 18 sampai 28, tahun ya, 29 sampai 44 ya, dan yang, di atas 60 ini sebenarnya sedikit sekali ya, itu nggak lebih dari 10%, tapi mereka itu di Gen Z ya, milenial dan Gen X itu mayoritas ya, itu, eee kurang lebih 90% di, umur itu. Nah, ini sebenarnya kan potensi, ya. Bagaimana, ternyata pengurus-pengurus yang memang di usia produktif itu, kita dorong supaya mereka itu bisa mengakses informasi-informasi, mengakses pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM mereka yang memang, sembilan Lebih puluh lima banyak ya? persen tadi yang tidak berpendidikan, untuk memperoleh apa, pelatihan-pelatihan tadi ya, melalui ya, apa namanya, website yang sudah kita buat ya, mereka bisa mengakses, informasi-informasi pelatihan-pelatihan ya, melalui, Zoom Oke, ataupun, daring yang lain. baik. Kira-kira seperti Apakah ini sebenarnya juga menjadi salah satu tantangan, Pak, untuk bisa lebih mengenalkan lagi digitalisasi dalam hal lebih, mengenalkan koperasi Desa Merah Putih yang nantinya juga akan berjalan, Pak, di, ribuan desa yang ada? ya, jadi, persis yang, Pak sampaikan tadi ya, bahwa tanpa digital ini nggak bakal Mmm. jalan, ya, tanpa digital ini nggak bakal jalan ya, karena, pertama, jangkauan kita ke 80.000 ini, kalau manual itu nggak bakal bisa, Iya, ya, nggak saya pastikan tercakup nggak ya? bakal. Jadi nanti di dalam aplikasi yang akan, kita sempurnakan, sudah ada tapi akan kita sempurnakan, itu semua ya, jadi one co-op namanya seperti itu ya. Jadi di sistem ini nanti ya, itu mulai dari informasi, mulai dari literasi, sosialisasi, pelaporan, ya, terus kemudian template, terkait dengan bagaimana, membuat laporan keuangan, membuat RAT ya, terus kemudian informasi-informasi yang lain itu dapat diperoleh di dalam aplikasi yang akan kita susun, Oh, ya. jadi proses dari awal mula yang mereka mungkin Iya, tidak tahu apa-apa, terus, iya, betul, edukasi itu sudah didapat gitu ya, Pak, betul, ya? ya. Jadi kalau tidak melalui, sistem, digital tersebut, Mhm. si aplikasi ini sepertinya nggak bisa ya, karena Mmm. memang even di dalam daerah desa itu sebenarnya mereka sudah punya gadget juga, Mhm. sudah punya handphone ya. Nah, handphone ini bisa digunakan nanti untuk, si anggota koperasi, pengurus dan pengelola koperasi itu untuk mendapatkan literasi ataupun sosialisasi terkait dengan, eee, peningkatan SDM
pengelolaan koperasi desa kelurahan. Oke. Pak, kalau berbicara, ini kan tadi juga Bapak menyampaikan tidak mudah gitu ya Pak, Iya, sejauh ini tantangan ya wajar saja gitu ya Pak ya, iya, pasti ada dong untuk, iya, ke depannya. Tapi kan butuh strategi juga Pak, iya, setidaknya perencanaan yang iya, mungkin sudah digambarkan oleh Kemenkop sejauh ini agar, segala permasalahan misalnya iya, atau tantangan itu bisa segera, terminimalisir gitu. iya. Jadi begini, sistem sudah kita buat, ya. Tidak semua juga bisa mengoperasikan itu, Mhm. ya. Nah, jadi microsite sudah kita buat, ya kita akan nanti, latih si, pengurus yang memang nanti akan ditunjuk untuk mengoperasionalkan website tadi. Ah, Ya, mhm. misal contoh ya, satu, koperasi desa di, Jawa Barat lah Mhm. misalnya seperti itu ya. Kita berikan microsite tadi. Nah, microsite itu akan living microsite ya, jadi bisa berkembang ya, bisa, menyempurnakan dirinya, tapi di-input oleh si pengurus ataupun, yang ditunjuk sebagai operator daripada microsite tersebut. Misal contoh ya, kita sudah berikan, ya tapi kan masih sifatnya masih umum. Oh, pengurusnya sekian, anggotanya sekian. Oh, lahan di desa tersebut sekian ya, terus kemudian memproduksi apalah dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu disempurnakan sehingga, data-datanya itu valid ya, karena memang, kita masih keterbatasan terkait dengan desa presisi. Iya. Desa presisi itu kan sebenarnya kita harapkan data-data terkait dengan desa itu bisa kelihatan, ter-capture di sini. Nah, kita harapkan dengan microsite masing-masing Kopdes ini, itu bisa menyempurnakan dirinya sendiri, seperti itu. Ya tentunya kan ini lebih update. Kita ajarkan ya, kita latih nanti mereka supaya para operator-operator tersebut ya, itu punya kemampuan untuk menyempurnakan, microsite yang bisa dijadikan rujukan ya, untuk meng-capture masing-masing potensi desa melalui koperasi desa, koperasi Nanti kelurahan. itu sebenarnya juga akan melihat progres mereka tidak sih Pak? Mana yang memang kemungkinan besar, "Oh bagus juga Oh nih iya, iya, untuk iya, oke diajak betul, menjadi anggota," betul. gitu kan? Nah, jadi, dengan, microsite ini Mhm. ya, kita harapkan itu kelihatan, jadi mana koperasi yang memang sudah bisa kita bilang jalan Ah ya, hah. mana yang memang masih, eee, ragu-ragu dia, Mhm. nah inilah kita Kasih masuk. flat lah gitu ya Iya, ditekan. oh ini Ah hah. kekurangannya ini dan lain sebagainya. Atau memang ada yang ketinggalan Mhm. gitu ya. Nah, ini karena memang ada beberapa parameter-parameter ataupun rasio-rasio yang memang harus kita penuhi ya. Ya, contoh misalnya rasio pelaksanaan RAT ya, ini harus kita meskipun mereka baru berdiri ya, tapi di tahun 2026 itu ada harus sudah ada penilaian, Bu. Ya harus sudah ada penilaian ya, nah baru ya 70% ya itu, pelaksanaan RAT dari seluruh, koperasi desa kelurahan dan juga ada rasio modal, sendiri Mhm. terhadap, aset koperasi Oke. desa. Nah, ini harus kita penuhi untuk memastikan itu, ya kita harus dampingi mereka. Pendampingannya nggak bisa melalui manual, ya tapi melalui tadi, aplikasi yang sudah kita, siapkan untuk masing-masing koperasi desa kelurahan. Karena ini kan ribuan ya Pak Ya, ya, betul. jadi wajar Ya karena banget. kalau misalnya Ah hah. 1% aja dari 80.000 itu bermasalah, Ah hah. kan itu sudah 800. 800 itu besar loh, Bu, Iya. ya. Kalau itu yang 800 itu muncul permasalahannya, ini yang sisanya yang 72.000 ini akan kena impact-nya. Berpengaruh. Betul, Betul. tapi kalau 800-nya ini kelihatan berkembang bagus, ini juga impact-nya positif ke yang Iya. 72.000. Jadi setidaknya yang lebih dominan dan itu ke hal yang lebih positif tuh berdampak dengan yang merasa kurang aktif gitu ya Iya, Pak ya, iya, mereka betul. setidaknya menunjukkan juga gitu Ya, peluang yang lebih baik. Pak, betul. kalau terkait dengan target Pak, ini kan Iya, nanti juga tadi Bapak menyampaikan bahwa akan ada peluncuran ya Pak ya, iya, untuk Koperasi Desa Merah Putih iya, di bulan Juli iya, betul, 2025 kali ini. Nah, ini betul. apa yang menjadi target dari Kemenko Pak, agar, program, Presiden terlaksana dengan Iya, baik dan juga kerjasama bahkan literasi yang iya, disampaikan oleh Kemenkop bisa tepat sasaran. iya. Jadi, sebenarnya kan ada 3 fase ya. Tahapan pertama tahap pembentukan, ya, kelembagaan. Itu sudah selesai lah, kita Mhm. anggap sudah selesai. Ya, artinya, Kementerian Koperasi yang membawa nama koperasi karena ini Kopdes, Koperasi Desa, ini kita sudah berhasil lah di sini. Kementerian Koperasi sudah tapi pun dengan kolaborasi
dengan kementerian-kementerian yang lain. Iya. Karena dengan Impres 9 2025 ya, itu ada 18 kementerian lembaga termasuk di dalamnya provinsi, kabupaten, kota yang mensukseskan percepatan pembentukan koperasi desa ini sudah selesai. Nah, fase kedua ini ya, yang nanti akan di-launching di tanggal 21 Mhm. ya, itu nanti akan di-showcase 103 mock-up percontohan di seluruh Indonesia. Nah, mock-up ini perlu kita, pastikan berjalan karena apa? Ya, dengan mock-up inilah nanti ya orang semua melihat, Kopdes ini begini loh, dia ada gerai sembakonya, dia ada, gudangnya, ya, dia ada penjualan obat-obat murah, ada klinik desa, ya, ada pergudangan, ada logistik, dan juga ada beberapa, produk-produk unggulan dari masing-masing desa. Itu sudah ada percontohannya nih. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Jadi yang lain ini, yang 80.000 kurang 103 itu bisa Tinggal melihat, mengikuti ya? Mhm. ya, oh begini ya, ya. Dia tinggal, ya mencontoh saja, Iya. ya, mereplikasi saja, seperti itu. Nah, target kita memang nanti di tanggal 21 ini yang akan di-launching oleh Pak Presiden ya, itu dari kelembagaan sudah selesai, Mhm. ya. Masuk ke fase kedua pembentukan usahanya. Usahanya harus jalan. Nah, usahanya harus jalan kan harus ada contoh, ya. Nah, contoh di 103 itu, ya, itu sudah ditentukan list-listnya seluruh Indonesia, terus kemudian, bidangnya juga bermacam-macam, ada yang pertanian, ada yang perikanan, dan sebagainya, ya. Nah, dipastikan dan target Pak Presiden itu di akhir, tahun ini, ya, di bulan Desember, itu 80.000 sudah melakukan usaha. Wow, Ya, kita usahanya udah jalan, nantikan. ya, usahanya Mhm. sudah jalan, pembiayaan juga sudah jelas ya melalui Himbara, ada dari beberapa mekanisme pembiayaan yang bisa nanti diakses, pilihan-pilihannya diakses oleh, Oke. Kopdes, Baik, jadi kalau mungkin bisa saya sedikit simpulkan, Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya cakupannya lebih luas ya, Pak, iya, ya? Apalagi melihat di desa ini yang mungkin banyak petani, iya, terus juga banyak nelayan, mereka bisa mendapatkan kebutuhan betul, melalui Koperasi Desa betul, Merah Putih ini betul, lebih cepat dan betul, lebih, apa ya, lebih cepat ibaratnya dengan biaya yang murah juga. nah ini yang paling Iya, penting kan? ya Heeh. itu. Misalnya Baik. contoh LPG melon, ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa langsung dari produsen itu Ya. ya, itu bisa langsung, disalurkan ke, koperasi desa. Ya, tapi sekali lagi makanya saya bilang tadi pendataan itu penting, ya. Kita udah tahu jumlah penduduknya berapa, ya, kita harus tahu jaraknya dari distributor itu ke, koperasinya berapa jauh, Mhm. ya. Terus kemudian juga, terkait dengan pemakaian daripada, LPG itu. Jadi yang disalurkan itu sesuai dengan kebutuhan. Oh, Jangan mhm. sampai nanti yang disalurkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa saja bisa berlebih ataupun bisa kurang. Begitu juga dengan pupuk bersubsidi, gitu ya. Nah, bersubsidi ini juga harus dipastikan, ya, bahwa lahan yang ada di desa tersebut itu sesuai, ya, dengan, pupuk yang disalurkan. Jangan sampai nanti lahannya cuman butuh 3 tapi yang disalurkan 10. Mhm. Ya, nah ini kan jadi permasalahan. Istilahnya Takutnya Pak yang Menteri desa jangan, sebelah sananya ternyata lebih butuh betul, lebih gitu betul, ya ya. jangan sampai nanti desa itu mandi pupuk, kan Baik. begitu ya. Nah, Baik, Pak, karena kita sudah berada di segmen akhir ya, Pak, ya, segmen ya, keempat. Berarti, tadi target sudah, lalu juga jelang peluncuran ya. persiapan nampaknya sudah semakin oke ya, Pak, ya, sudah semakin siap. Tapi apa yang menjadi harapan dan perencanaan dari Kemenkop, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya. Jadi sebenarnya, harapan kami Kementerian Koperasi dengan harapan semua kementerian sama. Bagaimana, ekonomi masyarakat khususnya di desa ini itu bisa terjamin, Mhm. ya, melalui Kopdes ini, ya. Karena ada aktivitas ekonomi di situ, ada aktivitas, memproduksi, ada aktivitas juga, mengkonsumsi, kan begitu ya. Jadi, itu bisa saling, mengisi ya, Kesinambungan? antara dia Mhm. memproduksi, ada dia juga mengkonsumsi, dan dipastikan itu harga yang ditawarkan adalah harga yang murah. Karena Kopdes ini ya awalnya dibentuk untuk memutus rantai
distribusi yang panjang ya, Ah, terus juga lagi memutus tengkulak kan gitu ya. Ini tengkulak-tengkulak kan banyak ya sebenarnya. Bagaimana harganya misalnya cuman 5.000 di tingkat produsen, tapi bisa jadi 12.000 di tingkat konsumen. Nah ini yang menang kan si middleman ini ya, si tengkulak ini ya. Padahal kalau misalnya dia bisa langsung, nah ini si penjual bisa menjual dengan harga yang pas dan si pembeli juga memperoleh harga yang murah. Jadi nggak banyak tangan gitu ya Pak ya? Biasanya kan tangan pertama, tangan kedua gitu ya. Betul. Prosesnya lebih panjang, jadi Ya, ini setidaknya lebih singkat, lebih betul, murah yang betul, didapat dan lebih mudah itu betul, yang paling betul. penting. Ya. Heeh. Nah itu harapan hampir semua kementerian lah. Dan desa juga mengharapkan seperti itu, bagaimana masyarakat desa itu bisa terjamin ekonominya, ya mereka juga bisa memproduksi, ada jaminan keberlangsungan. Karena memang ini harapannya ya tidak hanya memberikan kepastian ekonomi masyarakat desa, juga sustainability-nya Ya, ya, keberlangsungannya. Jangan cuma di awal terus kemudian tidak sustain. Nah, tidak berlanjut. Nah, ini yang kita harapkan supaya Kopdes ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini untuk menjamin bisa berjalan dengan baik tentunya kan harus kita dampingi, kita baik, awasi ya dengan sistem digital ya, melalui namanya aplikasi yang kira-kira baik. seperti itu. Pendampingan dan pengawasan ini nampaknya sebenarnya bukan menjadi kerja dari Kemenkop RI saja ya Pak Betul, ya, betul, tapi betul. ini harus ada Ya, kerjasama dari seluruh masyarakat, lalu juga anggota-anggota yang ada di desa-desa. ya, Mari sama-sama yuk kita menyambung atau membuat sinergitas yang baik gitu ya Pak. Mungkin betul. terakhir Pak bisa Ya, membagikan tips juga kepada ya, masyarakat agar bisa bekerja sama dengan baik, ya, mensukseskan program dari Koperasi Desa ya, Merah Putih. ya. Jadi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program kita semua ya. Ini arahan dari Pak Presiden ya, melalui Inpres 9 2025, ini menjadi tugas kita semua ya. Tidak ada satupun elemen di negara ini yang tidak terlibat Mhm. ya. Ini semua menjadi bagian daripada kesuksesan daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi tanpa ragu ya, ini diharapkan menjadi media untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa ya. Itu harapan kita semua ya, dan kita wajib untuk mengawasi ya perjalanan usaha ataupun perjalanan kelembagaan daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik, terima kasih Pak Hendra Saragih Ya, selaku Deputi Kelembagaan dan ya, Digitalisasi Kemenkop makasih. RI yang sudah memberikan insight baiknya tentu bagaimana peluncuran nanti ya Pak ya bisa berjalan dengan baik, lalu juga tepat sasaran seluruh desa bisa merasakan kesejahteraan yang baik dan juga tentunya meningkatkan perekonomian Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di podcast Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Akhirnya saya Suara Fadina undur diri. Sampai jumpa.